Seseorang dikatakan mukallaf ketika pada dirinya 4 perkara. Yang pertama, berakal. Dalam artian tidak gila, tidak ODGJ. Di sini berakal semua ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi minimal yang pertama, jadi orang itu mukallaf, dia wajib sholat, wajib puasa, wajib semua turunan syariat kepada dirinya ketika dia mendapati mukallaf. Kapan mukallaf? Ketika dia mendapati 4 perkara. Yang pertama berakal. Sehat. Tapi IQ saya rendah. IQ saya 70. Tapi kamu bisa berakal kan? Ya gak usah pakai alasan-alasan itu. Enggak, ini kita gak ngomong masalah IQ. Kamu bisa bedain mana panas, mana dingin. Kamu bisa bedain mana kanan, mana kiri. Kamu bisa bedain A, B, C. Kamu bisa baca. Kamu bisa buka live TikTok ini. Itu sudah menjadi tanda bahwasanya Anda itu adalah orang yang berakal. Selesai perkara. Yang kedua, baligh. Nah, baligh ini nanti kita masuk kepada pembahasan kapan seseorang itu dikatakan baligh. Kita lanjut kepada yang ketiga, salamatul hawas. Salamatul hawas artinya tidak cacat tubuhnya. Minimal dia itu bisa melihat atau dia bisa mendengar. Minimal dia bisa melihat atau dia bisa mendengar. Kalau semisal ada orang sejak lahir dia tidak melihat dan tidak mendengar, maka dia tidak wajib beragama Islam, tidak wajib menjalankan syariat. Ya karena bagaimana cara dia belajar? Ya kan? Ngelihat gak bisa, mendengar gak bisa. Tapi kalau misal ternyata dia bisa melihat, gak bisa mendengar, ya bisa diajarin baca kan? Bisa melihat mana A, mana B. Kalau misal dia ternyata buta tapi bisa mendengar, jadi bisa belajar dari telinganya. Justru kalau kita temukan hari ini orang-orang yang buta itu ngafalin Al-Quran jauh lebih cepat daripada kita. Apa penyebabnya? Ya pertama karena ininya lebih peka. Yang kedua dosanya gak ada. Ada, tapi maksud saya kayak sekarang, apalagi di zaman sekarang, dosa terbesar kita itu apa? Mata. Ya kan? Dosa terbesar kita ya mata. Yang keempat, balagathud da'wah. Dalam artian, berita keislaman telah sampai padanya. Jadi kalau ada satu tempat di pedalaman Papua mungkin, tapi insya Allah Papua udah nyampe ya. Atau di pedalaman tempat manapun ya, yang ternyata Islam belum sampai di sana. Mereka gak pernah dengar Islam itu apa, mereka gak pernah dengar. Maka mereka tidak dikatakan mukallaf. Jadi empat ya, harus memenuhi 4 perkara seseorang dikatakan wajib melaksanakan suatu syariat termasuk di antaranya sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Yang pertama apa? Berakal. Di sini berakal semua? Alhamdulillah. Dan termasuk di antara salah satu syaratnya adalah Islam ya. Yang kedua baligh. Oh belum. Belum ya? Oh Masya Allah belum. Belum baligh. Belum baligh. Yang ketiga salamatul hawas. Insya Allah sehat semua ya. Gak ada yang cacat ya. Yang keempat balagatud da'wah. Apakah berita keislaman telah sampai ke kalian? Wahai para jamet. Oke, sekarang kita masuk. Kan tadi ada 4 perkara. Salah satu yang dibahas tadi adalah baligh. Apa aja syarat-syarat? Maksudnya kapan seseorang dikatakan baligh? Alamatul bulughi thalathun. Seseorang dikatakan baligh ketika telah memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Ketika usianya telah sempurna 15 tahun. Kalau semisal ada orang yang usianya belum 15 tahun, apakah bisa baligh? Bisa, tapi ini maksudnya syarat secara global. Orang kalau usianya 15 tahun, walaupun belum pernah mimpi basah, walaupun belum pernah haid, gak usah alasan belum baligh. Usia udah 20 tahun terus ngaku, saya belum mimpi basah, saya belum haid, saya belum ini, berarti saya gak wajib sholat. Tabok, sampai pingsan. Jadi minimal dasarnya itu adalah 15 tahun. Tapi bisa saja itu terjadi, orang itu baligh sebelum dia berusia 15 tahun. Kapan? Wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Saat dia minimal berusia 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan mimpi basah. Ada orang usianya belum 15 tahun tapi usianya telah mencapai 9 tahun atau lebih. 9, 10, 11, 12 kayak atau 13 atau 14. Tapi dia udah mimpi basah sampai keluar. Ya.
sampai keluar air mani, gak cuma mani. Sampai keluar air mani. Plus. Dan pada seketika itu juga dia telah mencapai usia baligh. Yang ketiga, bagi perempuan tok ini, wal haidu fil untha li 9 sinin. Haid bagi perempuan dengan usia batas minimalnya 9 tahun. Jadi kalau misal di antara teman-teman sekalian ada yang sudah mencapai usia 9 tahun, terus haid, nah ada yang gitu kemarin, yang haid di sini sebelum usia 9 tahun, sebelum usia 15. Ya siapa tahu kencing darah. Jadi ketahui ya, 3 tanda-tanda orang baligh. Yang pertama, tanda-tanda yang pertama adalah usianya 15 tahun. Itu iya, maksimal. Apa nih maksimal orang? 15 tahun maksimal. Setelah itu mau mimpi basah atau enggak udah termasuk baligh. Bukan maksimal loh. Minimal hitungannya. Minimal. Jadi bukan minimal maksimal itu. Ini yang pertama 15 tahun. Orang itu dikatakan baligh ketika dia usia 15 tahun. Itu secara globalnya. Apakah bisa sebelum 15 tahun orang dikatakan baligh? Bisa. Minimal umurnya 9 tahun ketika dia mendapati 2 perkara. Mimpi basah atau haid. Udah itu aja. Selesai. Kasus ditutup. Kita lanjut kepada fasal selanjutnya. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Pembahasan kedua yaitu syarat menggunakan batu untuk cebok, untuk istinja. Nah, cebok. Pertama, hukum cebok. Cebok itu hukumnya apa? Ada 5 hukum cebok. Ya, hukum cebok ada 5. Yang pertama, hukumnya wajib bagi orang yang cebok. Ketika keluar dari 2 kemaluannya itu sesuatu yang basah. Keluar dari 2 kemaluan sesuatu yang basah. Maka hukumnya wajib cebok. Tata cara ceboknya nanti kita bahas. Cebok. Inilah pentingnya Islam. Ada agama yang ngebahas tentang tata cara cebok selain Islam? Maka Islamlah agama yang Tidak tahu. Ya ada. Ada. Yang sampai sedetail ini ngebahas tentang cebok, ngebahas tentang ini, Masya Allah. Islam. Yang pertama adalah hukum cebok itu wajib ketika keluar sesuatu yang basah. Seperti kita. Buang air besar, buang air kecil. Yang kedua hukumnya sunnah. Bisa saja cebok itu sunnah. Saat keluar sesuatu yang kering. Ya siapa tahu. Tiba-tiba keluar kelereng gitu kan. Keluar kerupuk. Lah bisa jadi. Dan kelerengnya masih kering. Tiba-tiba keluar batu gitu kan ya. Dan kering batunya. Kamu mungkin gak pernah minum ya. Gak pernah minum sampai dehidrasi gitu ya. Mau mati gitu ya. Terus kamu tiba-tiba masih sempetin makan kelereng mungkin. Dan keluar dalam keadaan kering. Maka hukumnya sunnah. Gak wajib. Apakah ini harus dibahas? Harus. Ilmu. Walaupun kemungkinan terjadinya cuma 1%. Ya. Walaupun kemungkinan terjadinya cuma 1%. Oke. Yang ketiga hukumnya makruh. Saat dia cebok setelah kentut. Karena ini bisa mengundang was-was orang. Ngerti? Kamu habis kentut, cebok . Siapa tahu ada orang gitu. Habis kentut cebok. Ini makruh hukumnya. Dalam artian harus dihindari. Yang keempat hukumnya mubah. Mubah. Saat ngerasa kejatuhan sesuatu pada area-area itu. Atau mubah? Ya gak dosa. Ya gak dosa, ya gak pahala. Mubah hukumnya. Saat contoh mungkin dia ngerasa ada keringat yang jatuh ke sana terus dia bersihkan. Ya mungkin biar gak keganggu, biar gak bau mungkin. Mubah hukumnya. Yang terakhir haram. Cebok. Saat dia cebok dengan batu curian atau air curian. Ya. Itu hukumnya haram. Dan alat cebok itu ada 2. Air, itu sudah jelas ya. Yang kedua, batu atau sesuatu yang serupa dengan batu. Apa yang serupa dengan batu? Nanti kita bahas, dibahas oleh Musannif. Nanti kita bahas. Tingkatan orang cebok itu ada 3. Nah, dalam Islam, tingkatan orang cebok itu ada 3. Nah, keren gak?
Orang cebok aja ada tingkatannya, ya kan? Yang pertama, tingkatan paling utama. Dia cebok dulu pakai batu atau serupanya, baru dibasuh dengan air. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang Quba. Quba itu ada di sekitar Madinah di sana, dan dipuji disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena mereka itu kalau cebok bersihnya luar biasa. Cebok dulu pakai batu, habis itu mereka cuci dengan air. Tingkatan kedua sebagaimana yang berlaku di masyarakat kita Indonesia dengan air tok. Dengan air tok. Paham sampai sini? Paham, Tom? Nah, jadi kalau misal teman-teman cebok pakai air tok itu sudah cukup. Lalu yang ketiga, cebok dengan batu tok. Batu atau serupanya. Kita bahas nanti. Pembahasan kita kali ini adalah cebok dengan batu atau serupa dengan batu. Tisu contohnya. Nanti kita bahas. Nah, dan ini cebok dengan batu atau serupanya, ini sifatnya gak darurat ya. Gak seperti tayamum. Kalau kita tayamum, kapan boleh tayamum? Ketika kondisi-kondisi darurat. Apa dimaksud kondisi-kondisi darurat? Contoh gak ada air atau sakit ya kan? Baru boleh tayamum. Kalau cebok dengan batu atau tisu, walaupun di depan kamu ada air 1000 ton, 1000 liter, kamu boleh itu untuk cebok menggunakan batu atau tisu atau yang serupanya. Boleh banget. Jadi ini sifatnya gak darurat. Kapanpun kamu lagi di tengah sawah, kamu lagi di pesawat, kamu lagi di kereta. Dan ini yang biasa saya lakukan karena ribet banget kalau pakai air. Ribet banget. Ini bisa jadi salah satu cara bagi teman-teman sekalian biar gak ngerasa susah. Inilah pentingnya agama. Gampang agama kita. Agama kita ini gampang. Kenapa agama ini terkesan sulit? Karena gak belajar agama. Karena belajar agamanya cuma lewat TikTok doang. Ya sambil nonton live ini juga belajar ya. Karena belajar agamanya cuma lewat katanya doang. Akhirnya agama tampak serem. Padahal kita bisa cebok pakai tisu. Bisa cebok pakai batu. Bisa banget. Ya kan? Kita nganggap orang-orang barat itu aneh. Ya gak apa-apa, ini mungkin gak ada kaitannya dengan agama, tapi lebih kepada budaya. Tapi apakah cebok ala-ala barat itu boleh? Yang pakai tisu doang? Boleh, tapi dengan prasyarat. Bagaimana syaratnya? Nanti saya jelaskan. Nah, penjelasan kemusannif bahasa Madura banget. Penjelasan musannif di sini yang tentang syarat-syaratnya ini ada 8. Ini agak ribet. Saya kasih penjelasan, teman-teman bisa catat. Teman-teman perlu catat dari segi batunya atau dari segi bendanya, caranya, dan tempat yang dibersihkan. Jadi batunya atau surupanya, itu syarat-syarat yang berkaitan dengan batu-batunya. Catat, ada 3 perkara yang harus teman-teman kayak bikin di otak skema gitu, ada 3. Batu, cara, dan tempat, alias kemaluan kalian. Ya, alias kemaluan. Ini syarat yang berkaitan dengan batu, bikin di otak kalian. Batu, cara, kemaluan. Batu, cara, kemaluan. Batu, cara, kemaluan. Batu, cara, kemaluan. Yang pertama yang berkaitan dengan batu. Batunya harus suci. Sebenarnya bukan batu, atau sesuatu batu yang dan serupanya. Batunya harus suci. Suci. Yang kedua, kering. Jadi kalau semisal menggunakan kotoran kambing yang kering, kan tahu kan, kotoran kambing yang kering kan itu bisa ya, yang bisa nyerap itu kan, tapi hukumnya najis. Jadi gak bisa. Jadi bendanya harus suci. Yang kedua, kering. Yang ketiga, bisa mengangkat najis, dalam artian batunya atau sesuatu yang serupa dengan itu punya pori-pori. Makanya batu hitam yang digunakan bangunan itu gak bisa. Kerikil yang digunakan bangunan kan, bukan batu bata ya. Batu bata mungkin bisa nyerap. Tapi batu bata juga bukan semuanya. Kalau batu bata yang digunakan kapur di kita kan halus banget itu kan, gak bisa itu kan. Mungkin batu bata merah itu bisa. Tisu. Bisa nggak? Bisa nyerap nggak? Bisa, dan luar biasa nyerapnya kan ya. Ya. Jadi yang keempat, tidak terhormat. Maksud tidak terhormat itu gimana? Contoh, kamu mau cebok pakai roti. Gak boleh, haram. Hah? Iya, intinya bendanya harus tidak terhormat.
Yang kelima, padat, bukan cair. Kamu mau cebok pakai slime contohnya, nggak boleh. Kamu mau cebok pakai slime, nggak boleh. Jadi yang pertama berkaitan dengan alatnya. Berkaitan dengan alatnya apa? Yang pertama suci, kering, padat, berpori-pori, dalam artian bisa mengangkat najisnya, bisa nyerap najisnya. Yang terakhir yang terakhir tidak terhormat. Ya, ini berkaitan dengan batunya. Kan tadi ada 3 skema yang aku buatkan. Pertama batu, yang kedua alat, cara, yang terakhir apa? Kemaluan kalian. Berkaitan dengan alat udah jelas. Jelas ya? Padat. Jadi kita menggunakan tisu ini bisa nggak? Bisa ya? Dan ini berkaitan dengan 2. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Buat cebok. Ya? Buat cebok. Oke. Perihal tentang alat kita sudah jelas. Alat ceboknya udah jelas. Sekarang kita masuk ke skema yang kedua. Cara yang pertama adalah menggunakan 3 batu. Minimal 3 batu. Yang kedua adalah bersih. Jadi cara yang pertama menggunakan minimal 3 batu atau yang serupanya. 3 alat lah, 3 alat. 3 kali atau bersih. Yang kedua, syarat kedua adalah bersih. Dan ini nggak boleh hilang salah satunya. Contoh, ini kemaluan kalian ya. Ini kemaluan kalian. Atau bagi cewek-cewek anggap aja. Kalian lagi bersihin ini. Satu aja. Dan ternyata satu aja udah bersih. Bisa jadi kan? Nah ini dianggap kurang. Karena minimal harus 3 kali. Harus 3 kali. Ambil yang kedua, tisu kedua. Dan ambil lagi tisu yang ketiga. Walaupun sudah bersih, minimal harus 3. Syarat kedua apa tadi? Bersih. Kalau ternyata 3 kali tidak bersih, 1, belum. 2, belum. 3, belum. Minimalnya 3. Tapi masih belum bersih 3 ini. Ambil lagi 1. Ambil lagi 1. 4. Seret. Ternyata 4 sudah bersih. Maka cukup. Ternyata belum lagi. 5. Belum 5. 6. Sampai bersih pokoknya. Sampai bersih. Mau 100 kek. Tapi gak mungkin ya. Mau 100 kek. Ini bisa pakai batu ya. Bisa pakai batu atau tisu. Tapi mungkin yang paling enak di zaman sekarang tisu. Tapi kalau misalnya kalian datang ke hutan gak nemu tisu. Mau gimana? Batu. Baju. Ya bisa baju. Cuman baju gak mau. Daun. Nanti ada syarat-syarat lainnya. Pertama, apakah daun itu bisa mengangkat najis? Ada pori-porinya? Kalau daunnya gatel. Iya. Daunnya dilihat dulu. Kalau di tempat kita ada lateng kan. Tahu lateng kan? Lateng yang bentuknya kayak ganja itu loh. Kayak ganja kan? Itu kalau di kampung dulu kan buat main-mainan kayak aduh, mau perang kan pakai itu. Habis itu udah gatel di satu badan. Banyak dulu latang. Kebayang kalian mau cebok pakai daun itu. Gatel satu badan kalian itu. Nah, sampai mana tadi? Intinya harus bersih. Set 3 kali. Minimal 3 kali. Ternyata 3 belum. Atau apakah harus menggunakan 3 batu? Enggak. Bisa menggunakan 1 batu yang besar. Nah, kamu ngangkat 1 batu besar. Set gitu. Bisa. Batu besar bisa. Batu nggak usah diangkat lagi. Ini setor. Ya, bisa jadi. Iya, benar. Iya, bisa jadi. Bukan batunya diangkat, kita yang ngikut batunya. Tapi itu kemungkinan lain nanti masuk bahaya di syarat yang ketiga. Nah, ini kita sudah selesai di skema pertama dan kedua. Pertama tadi berkaitan dengan alat, kedua kita berkaitan dengan cara. Yang ketiga kita berkaitan dengan kemaluan kalian. Yang pertama, belum kering. Takutnya itu. Kalian habis kencing, dari batu belum nemu, tahu-tahu dilihat kering. Gak boleh, harus masih basah. Biasanya di ujungnya itu harus masih basah. Yang kedua, belum berpindah. Belum berpindah kalau laki-laki itu di ujung. Di ujung. Jadi kalau udah ke batangnya, udah gak boleh. Udah gak boleh. Misal jatuh ke batangnya gak boleh. Makanya kalau kalian udah ngerasa, udah bertekad mau cebok pakai tisu, batu, dan sebagainya, kencingnya harus beda. Itu. Kalau bagi perempuan, batasnya tuh amit-amit, kita harus sopan di sini. Ini ilmu Allah. Jangan ketawa ya. Terbatasnya pada bibir kanan, bibir kiri. Oke.
Kalau udah lebih dari itu sudah gak bisa ilmu ini. Oke? Yang ketiga, belum kedatangan sesuatu yang asing. Maksudnya kedatangan sesuatu yang asing gimana? Misal tiba-tiba kamu habis kencing, tiba-tiba sama teman kamu dilempar tanah. Terus kemaluannya. Atau mungkin kamu kencing eh, kencing terus kamu jatuh, tahu-taunya kemaluan kamu kena tanah. Nggak boleh. Walaupun suci. Suci. Terkena air juga masuk. Mungkin kamu habis kencing nih ya, tiba-tiba kejatuhan hujan. Atau mungkin iya bisa jadi hujan. Kamu mungkin kencing di bawah hujan. Ya kan kita agak ngebahas tentang itu. Kalau ngebahas tentang hujan ya bisa. Nah, oke. Atau mungkin kamu kena ke tempat-tempat yang lain, gak boleh. Harus benar-benar berdiri di ujung. Gak boleh ke tempat yang lain. Itu aja. Caranya gampang. Gitu aja. Nah sekarang untuk mendapatkan barokah kita baca penjelasan musannif. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama harus menggunakan 3 batu. Udah jelas tadi kan? Wa ayyunqiyal mahalla. Dan mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut. Yang ketiga, wa alla yajifan najas. Najisnya gak boleh kering. Yang keempat, wa alla yantaqilah. Dan najis tersebut belum berpindah. Wa la yatra'a alaihi akhar. Tempat cebok tadi itu tidak terkena pada benda lain sekalipun benda tadi tidak najis. Maksudnya belum kedatangan najis-najis yang lain. Wala yujawiz safhatahu wa hasyafatahu. Najis tersebut belum berpindah ke daerah selangkangan kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Oke. Wa alla yusibahu ma'un, belum terkena air. Kalau kena air langsung sekalian aja cebok pakai air. Yang terakhir wa antakunal ahjaru tahiratan. Batunya kudu suci. Ada pertanyaan perihal 3 skema yang saya sampaikan tadi mungkin? Kemana kemaluannya? Kemana apa? sorry. Bukan. Kenapa kemaluannya? Enggak kayak tadi batu besar yang diangkat. Kataku yang itu rawannya pertama rawan berpindah najisnya. Tos kan? Yang kedua rawan kering. Ya kan? Rawan kering. Karena mungkin kamu butuh beberapa sekian detik, yang seberapa sekian detik itu udah kering di situ kan. Terus syarat yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi. Biasanya habis kita cebok, itu kan biasanya ada bekas-bekasnya. Ada asarnya kan? Jangan, coba cek. Dari jendela dulu. Benar? Iya. Udah. Lanjut. Ambil. Yot, Pak. Apa tadi pertanyaannya? Oh, yang belum saya jelaskan. Tempat kemaluannya tadi itu biasanya habis dibersihkan. Itu biasanya ada bekas dikit. Bekas basah kan? Di ujung, bekas basah gitu habis dibersihkan, ya kan? Itu dimakfu. Alias dimaklumi. Gak harus bersih 100%. asal 3 kali ya. Asal 3 kali. Dianggap bersihnya apa maksud saya bersih tadi? Bersih sebersihnya maksudnya. Senapak mata ya. Iya. Biasanya kan ada bekas-bekas yang di ujung itu kan. Kalian pernah cebok pakai tisu? Orang gitu. Ongkirnya belum dibayar? Iya. Nanti. Berapa? 23. Ambil. Jangan liatin kamera. Jadi gitu. Kalian pernah nyoba cebok pakai itu batu? Pakai daun sih. Gak boleh daunnya. Tuan kencing coy. Iyo, emang yang aku bahas itu kencing. Kalau apa sucinya pakai kartok dong. Kain Kain mana dulu? Kalau yang kamu pakai kain kayak kain jersey itu gak bisa itu. Kain jersey. Yang dipakai. Enggak, maksudnya pakai kain nasional presiden ini kan. Tapi gak bisa dipakai sholat. Bisa, tapi gak bisa dipakai sholat. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kain gak apa-apa. Kainnya gak semua kain ya. Kalau kayak kain mutaku ini gak bisa. Ini kan gak nyerap itu. Atau jersey kamu ini. Jersey. Katen lah ya. Yang sutra model-model sutra itu gak bisa. Mungkin kalau kainnya model-model kain jelek,
Bisa kayaknya. Atau kayak ini bisa kayaknya ya. Ini bisa ini. Ini nyerap ini. Intinya ada pori-pori yang minimal dia itu bisa ngangkat dari tempat itu kalian. Ingat. Ingat ya. Hah? Hah? Intinya harus perihal alat ceboknya tadi harus memenuhi 5 syarat kan ya? 5 syarat ya. 5. Yang pertama kering. Yang kedua padat, bukan cair, gak bisa pakai slime. Atau pakai mentega. Kalau pakai minuman Coca-Cola gitu. Airnya suci tapi tidak mencucikan. Gak boleh, harus menggunakan air mutlak, air yang belum berubah namanya. Airnya belum berubah namanya. Kanebo. Bisa itu kanebo. Kan nyerap kan? Sama kayak tisu itu kanebo. Tapi maksudnya kayak, cuman maksudnya habis kanebo terus kamu pakai buat cuci mobil ya. Oh iya kan bisa dicuci dulu kan. Cuman kayak tetap aja jijik. Pakai kanebo kepikiran loh. Tapi kalau ngomongin masalah hukumnya ya bisa aja. Asal kamu memenuhi lima tadi udah dicat, udah kebentuk kan, kering, padat, tidak terhormat. Maksudnya bukan makanan kan? Yang keempat apa tadi? Padat, kering, tidak terhormat. Suci, iya, suci berpori-pori. Maksud berpori-pori ini bukan berarti kamu pakai kulit kamu ada pori-porinya, bukan gitu. Maksudnya sesuatu yang bisa mengangkat najis tadi itu. Biasanya batu yang berpori-pori. Kalau batu-batu yang kamu pakai itu batu-batu bangunan itu, batu-batu apa? Kerikil itu kan mulus banget itu kan? Mulus itu, gak bisa itu. Batu kerikil itu masa gak tahu? Itu gak bisa itu karena mulus banget itu. Ada pertanyaan lagi? Gak bisa. Dibilangin kering. Wah. Kalau tisu basah mungkin ke bayi awalan toh. Agak bisa. Gak bisa dibilangin, gak boleh kena sesuatu yang lain, harus benar-benar murni dari ininya. Kalau terakhir mungkin bisa. Cuman kayak janganlah, gak usah pakai gitu. Biasanya cewek deh ya. Ngapain kalian nyerap ininya wangi gitu? Siapa mau cium? Minimal bersih lah. Antiseptik juga itu. Ya, boleh kalau kamu urusannya masalah antiseptik. Tapi kalau di awal gak boleh ya. Udah, ada pertanyaan lain lagi? Sayang harus memenuhi 5 ya sayang. Yang pertama apa tadi? Kita sebut lagi padat. Plastik padat enggak? Padat. Yang kedua kering. Plastik kering enggak? Kering. Yang ketiga bisa mengangkat najis alias berpori-pori. Apakah plastik berpori-pori? Nice one. Yang nanya harus berakal. Ada pertanyaan lain lagi? Ada lagi? Gak ada? Oke. Sudah? Udah ya. Kali ini lebih singkat ya. Gak sampai sejam. Di viewers banyak yang nanya, Apa pertanyaannya? Kamu bacain, aku. Ini jauh banget kameranya. Kudu gini. Pasir. Kalau kayu, asalkan kayunya itu yang tadi. Pertama, kayunya itu bukan kayu yang terhormat yang bisa dimakan kayak tebu. Ya, tebu itu terhormat ya. Atau kayu yang bisa dimakan, nggak boleh. Ya, karena ada beberapa batang-batang bisa dimakan. Dimakan secara umum maksudnya. Ya, kayak tebu kan batangnya dimakan kan. Itu yang pertama. Terus kayunya itu kalau kayu baru selesai dipakai, kayu baru jadi, kayaknya nggak bisa. Kayu baru selesai ditebang nggak bisa. Kenapa? Karena itu nggak bisa nyerap itu. Kecuali kayu kering yang udah
kering banget, tahu kan? Kayu yang kering banget, yang udah rapuh, itu kan biasanya nyerap kan? Nah, itu bisa. Styrofoam. Ya Tuhan, masih ditanya lagi. Intinya gini, biar kalian nggak bingung. 5 syarat tadi itu. Memenuhi 5 syarat itu tadi. Ya. Yang pertama apa? Padat, kering. Nah, sekarang kita bayangkan apa yang di otak kamu sekarang? Pakai keramik. Kamu coba pakai keramik contohnya. Atau pakai sendal. Atau pakai mobil mungkin. Anggap aja kamu pengen cebok pakai mobil. Ya. Kamu lihat mobil itu memenuhi 5 kriteria tadi enggak? Pertama padat. Apakah mobil padat? Padat. Yang kedua kering. Apakah mobil itu kering? Yang ketiga, apakah... Jangan mobil, itu terlalu aneh. Keramik lah. Takut kalian nanti mobil. Kok mobil? Malah kepikiran yang lain. Keramik, anggap aja keramik. Yang ketiga, apakah keramik itu terhormat? Maksudnya bisa dimakan, dipakai buat ini? Enggak kan? Bisa berarti kan? Memenuhi tiga syarat kan keramik. Yang keempat, apakah keramik itu suci? Bisa suci kan? Nah, syarat yang terakhir, 5. Apakah keramik itu bisa mengangkat najis atau berpori-pori? Tidak. Pasti ada pori-pori kecil banget kan ya? Tapi maksudnya sampai pori-porinya bisa mengangkat najis kalian? Enggak kan? Jadi gak bisa dipakai. Jadi harus memenuhi 5. 5 ini gak boleh ada yang kurang. Sekali cap-cap langsung hilang semua. Sekarang kita pakai slime. Pertama, contoh slime. Slime hukumnya apa? Suci apa tidak? Suci. Yang kedua, apakah slime ini kering? Bisa kering. Bisa kering kan? Bisa kering, bisa basah kan? Hah? Apa maksud lu? Intinya gitulah. Kalian pikirkan itu 5 perkara tadi itu. Ya? Dah selesai. Thank you so much. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum boleh saya nih kira mungkin keramik di bawahnya aja termasuk nyerap, ya kan? Enggak tahu juga aku. Kalau ininya enggak. Soalnya cengrep the air, bener nyerap itu nyerap. Oh iya, saya nggak tahu, saya nggak pernah nyoba. By the way, nyerapnya harus di saat itu juga ya? Oke, langsung Iya, oke. Pernah nyoba? Kecuali genteng. Ini. Maksudnya mungkin depannya Oke, besok maybe ada pengajian lagi. And thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok apa? Enggak. Bukan hari, maksudnya besok bahas apa? Oh, Wudu. Oke, besok tentang wudu. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam berapa? Besok jam 13.30-an aja. tetap. Yuk, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.